ada kecelakaan maut, beberapa kali kecelakaan maut yang ada di area tol Cipularang, terutama kilometer 90 sampai 110. Di situ saya melihat sosok perempuan menggunakan gaun putih berambut panjang menghadap ke tepian tol. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di channel Di Atas Logika. Kali ini kita kedatangan narasumber yang nanti akan memperkenalkan diri. Silakan Mas. Perkenalkan pemirsa, nama saya Satria. Untuk pekerjaan keseharian sebagai salah satu pegawai di bank di wilayah Solo, dan untuk lain-lainnya saya rescue mulai dari kebakaran, laka lantas, laka air, kemudian driver ambulan. Jadi yang sekiranya itu kegiatan rescue, ya kalau saya luang ya berangkat, kalau lagi sibuk ya kegiatan rescue saya tinggalkan dulu karena hanya sebagai relawan ya Mas. Mas Satria sudah berapa lama menjadi relawan atau tadi apa rescue ya? Iya. Sudah berapa lama Mas? Kalau saya mulai jadi rescue itu tahun 1998, itu waktu melihat di tetangga saya ada kebakaran. Nah di situ dulu kan belum ada aktivitas Google begitu, jadi saya berusaha inisiatif ambil air, gimana caranya memadamkan api sembari menunggu dari petugas pemadam kebakaran datang. Pengalaman apa aja yang ditemui Mas Satria waktu menjadi relawan? Pengalaman ya, untuk yang pertama di suatu tempat itu kebakaran pabrik. Nah di situ ketika api sudah padam, tinggal proses pendinginan. Di situ saya mendengar suara seperti orang menangis. Kemudian pabrik itu jauh dari pemukiman. Nah di situ teman-teman relawan, kemudian potensi SAR dan petugas pemadam, saya tanya, ada mendengar suara rintihan gitu nggak ada yang dengar. Terus saya semakin masuk ke area yang terbakar. Di situ suara malah semakin jelas, tapi sosok tidak ada. Dan ketika teman-teman relawan sudah pada mundur berkemas-kemas, di situ saya masih penasaran. Nah dan di situ ya mungkin saya berpikir seketika itu, saya sebagai umat manusia hidup di dunia ini tidak hanya yang terlihat, tapi makhluk lain yang tidak kasat mata itu sebenarnya juga ada. Tapi prinsip saya, selagi saya tidak mengganggu dia, di situ saya merasa nyaman. Toh itu hanya sekedar suara, mungkin bisa jadi halusinasi saya atau suara dari begitu juga bisa. Suara rintihan itu
suara seorang laki-laki atau perempuan, Mas? Untuk rintihan itu yang kebakaran di pabrik itu suara rintihan dari kakek tua yang seperti sedang terbaring, kemudian merasakan sakit, tapi hanya rintihan-rintihan ya seperti umumnya orang sakit begitulah. Tapi saya berpikirnya itu apa mungkin halusinasi saya sendiri. Kalau mungkin itu beneran ada, ya itu hanya sebagai inilah bumbu kehidupan. Jadi saya hidup tidak hanya teman-teman saya, keluarga saya, saudara saya, tapi ada makhluk lain yang harus dihormati, dihargai. Jadi di situ saya pun juga ketika teman-teman saya sudah sebagian ada yang mundur berkemas-kemas, di situ saya juga mengucapkan assalamualaikum, permisi. Jadi kalau orang Jawa bilang uluk salam dengan simbah reksa, mungkin yang lebih dulu menempati tempat itu. Gitu. Jadi kula nuwun kalau orang Jawa mengatakan. Setelah Mas Satria meninggalkan lokasi kebakaran itu, setelah padam, rintihan itu masih terdengar nggak, Mas? Setelah saya mulai meninggalkan lokasi kebakaran itu, rintihan saya semakin menuju ke area aman, mulai ikut berkemas-kemas dengan teman-teman relawan lainnya. Di situ rintihan masih ada, tapi semakin saya menjauh, suara juga semakin meredup, menghilang. Terus kemudian saya tanya dengan penjaga atau security di situ, ya benar Mas, memang terkadang saya juga mendengar suara seperti itu. Oh ya sudah Pak, lupakan saja itu, mungkin ingin berbaur dengan kita, cuman beda dimensi, jadi saling menghargai, saling menghormati. Itu dari pedoman saya, mungkin dari pedoman teman-teman yang lain atau orang lain punya pendapat sendiri, ya dipersilakan. Kalau prinsip saya seperti itu, ketika saya ada merasa di sekitar saya ada makhluk astral, makhluk tidak kasat mata. Jadi mungkin saya kalau ada kiranya makhluk astral di sekitar saya biasanya dalam hati mengucapkan permisi, assalamualaikum, saya mohon izin untuk datang ke tempat Anda, mohon diberi waktu sesaat. Kalau saya seperti itu. Sampai ada nggak kejadian yang Mas Satria lalui, sampai ada nggak yang berwujud? Pernah. Sewaktu itu saya membawa setelah mengantar jenazah menuju ke Kabupaten Bogor. Nah, Kabupaten Bogor, setelah mengantar itu saya balik ke Solo melalui tol Cipularang yang dikenal dengan area tol maut, terutama kilometer 90 sampai 110. Itu saya berniat mampir ke tempat sanak saudara karena kebetulan ambulan yang saya bawa itu kosong. Jadi balik Solo kan kosong. Itu ya dari berita entah di media sosial atau di media elektronik ada kecelakaan maut, beberapa kali kecelakaan maut yang ada di area tol Cipularang, terutama kilometer 90 sampai 110. Di situ saya melihat sosok perempuan menggunakan gaun putih berambut panjang,
menghadap ke tepian tol. Dan di samping saya kebetulan ada teman saya, dia waktu sebelum saya melihat itu dia posisi tidur, giliran menjelang saya melihat itu, teman saya terbangun dan teman saya juga melihat. Terus saya bilang, bro, itu tadi yang di pinggiran tol siapa? Lo lihat nggak? Iya lihat, perempuan kayaknya, tapi kok rambut panjang menghadap ke membelakangi kita. Terus kemudian setelah itu saya mengurangi kecepatan untuk mengambil posisi mengerem dan sen kiri untuk memastikan apakah itu benar manusia biasa atau makhluk astral. Kalau manusia biasa mungkin dia butuh pertolongan, mengalami masalah mungkin di perjalanan di dalam mobil, cekcok dengan pasangan mungkin, terus diturunkan di tepi tol, itu juga bisa. Saya dan teman saya sempat berpikir seperti itu, maka dari itu saya sen kiri di tepi tol, kemudian saya nyalakan hazard, terus saya buka pintu, saya lihat kok udah nggak ada. Terus kemudian saya jalan ke lokasi saya melihat tadi itu. Saya kebetulan bawa lampu senter, saya sorot lampu sekitar itu, nggak ada. Tapi dalam hati kok saya mengalami sesuatu yang aneh. Ini auranya kok aneh ya bro. Saya bicara dengan teman saya seperti itu. Iya, auranya berbeda ya. Yaudah yuk, mungkin itu tadi ya mungkin mau menggoda kita lah bro. Teman saya bercanda seperti itu. Yaudah yuk, masuk mobil lagi, saya bilang itu. Masuk mobil, ya sudah. Di situ saya sudah masuk mobil, jalan, ngobrol dengan temen. Ya ini tadi kan tol Cipularang, kilometer yang rawan kecelakaan maut. Ya mungkin itu arwah dari salah satu korban kecelakaan tempo dulu. Tapi ya sudahlah, memang profesi kita kan bawa ambulan, terkadang nggak hanya di tol, nggak hanya di mana aja, ketika ngosong kan di belakang kan kadang ada suara orang ngobrol bercanda kan. Oh iya benar juga, udah dibawa santai aja bro, yang penting kita bismillah, Allah bersama kita. Oh ya sudah, yaudah akhirnya jalan. Itu yang pernah saya lihat langsung. Terus kemudian sewaktu di ini saya bawa ambulan juga, masih seputar saya bawa ambulan, unit saya mogok di area persawahan yang kebetulan itu di sekitaran Kabupaten Wonogiri atau di area persawahan itu. Setelah saya telepon teman-teman saya dari grup WhatsApp, dari relawan ambulan juga, dicek mesin mobil kelistrikan tidak mengalami masalah. Tapi setelah itu padahal kunci posisi saya bawa, berarti kan otomatis kan kelistrikan nggak ada yang nyambung. Tiba-tiba itu sen berkedip sendiri. Saya dan 4 orang teman, yang 2 itu saya sebagai kru ambulan dengan supir termasuk saya, yang 2 sebagai relawan escorting ambulan yang kebetulan berada di lokasi unit saya mogok. Itu juga heran kok kedip sendiri. Ya sudah, mungkin itu gangguan listrik. Setelah itu ada seorang bapak-bapak bawa sepeda motor berhenti, yang intinya mengingatkan saya dan teman-teman, Mas kalau berhenti di area sini
waspada ya Mas. Terus teman saya menjawab waspada karena apa Pak? Ya mungkin gangguan begal atau kriminal Pak. Kalau kriminal bisa jadi Mas, tapi gangguan lain. Oh, gangguan mungkin mistis ya Pak? Iya, jangan heran Mas. Oh ya sudah Pak, terima kasih atas informasinya. Kemudian selesai Bapak itu memberi informasi kepada saya dan teman-teman. Setelah Bapak itu pergi, mobil saya coba saya starter lagi, saya nyalain, ternyata bisa. Terus setelah itu mogok lagi, dicek lagi, nggak ada kerusakan. Begitu saya coba lagi nyala, besoknya saya bawa ke bengkel, Mas nggak ada gangguan apa-apa Mas, kelistrikanmu juga normal, engine juga normal. Loh kok kemarin bisa mogok ya? Mas Satria, setiap mengantarkan jenazah dan pulang, apakah kejadiannya juga berbeda-beda Mas? Kejadian yang aneh lah saat itu. Mungkin bisa disampaikan Mas Satria. Untuk mengantar jenazah terus kemudian balik, itu kejadian lain-lain ada juga. Seringnya di area sepi, contoh di tol, terus melewati hutan begitu ya, paling hanya sekilas melihat itu sosok. Kemudian ketika pas posisi jalan, tiba-tiba ada yang di depan seperti menghadang, terus kemudian saya nekat jalan, itu tiba-tiba hilang. Beberapa kali yang seperti itu, tapi yang saya bilang tadi di awal itu sekilas. Oh berarti ini saya melewati ini, saya harus minimal dim lampu atau klakson ya, supaya intinya permisi kula nuwun terhadap yang mendiami wilayah itu yang akan saya lintasi. Mas Satria, dari banyak pengalaman yang dialami oleh Mas Satria saat mengantar maupun pulang jenazah, ada nggak yang paling berkesan atau paling sulit untuk dilupakan? Seperti apa Mas? Yang paling sulit dilupakan ini ada satu, waktu saya sendiri, mulai dari berangkat sampai balik bawa sendiri, dan di samping saya ada orang juga. Tujuannya Mas? Tujuannya dari Solo menuju ke Palembang. Jauh ya? Ya, itu di samping saya pacar saya sendiri itu udah lama. Mulai dari berangkat sampai balik itu di bagian belakang, terutama yang di tempat jenazah, itu beberapa kali ada suara orang ngobrol, suara aneh. Kalau suara mobil itu jelas pasti mudah dibedakan. Suara mobil misal melintasi jalan yang agak bergelombang, ada suara guncangan dari ban atau dari suspensi mungkin, tapi itu dari belakang suaranya berbeda dari biasanya. Itu mulai dari berangkat sampai balik lagi ke Solo, berangkat dari Solo ke Palembang, dari Palembang ke Solo itu saya beberapa kali mengalami hal-hal mistis, contoh ya suara aneh, kemudian mobil 2 kali trouble, mogoknya itu ketika turun dari kapal di Bandar Lampung, itu mobil mogok. Terus kemudian waktu balik malah pacar saya sendiri kesurupan. Nah di situ saya panik karena baru pertama kali menangani orang kesurupan.
Jadi malah itu pacar saya sendiri. Itu tadi di lokasi Bakahuni tadi? Lampung, Bantar Lampung ya? Itu waktu kesurupan itu posisi perjalanan balik, tapi masih di seputaran wilayah Palembang. Oh, Palembang. Iya. Tapi kemudian alhamdulillahnya di situ waktu pacar saya kesurupan itu tidak jauh dari rumah warga. Jadi pintu sebelah kiri saya turun dulu, lalu pintu sebelah kiri saya buka. Di situ pacar saya tarik, saya suruh turun, dia berguling-guling di semak-semak di rerumputan pinggiran jalan raya, berguling-guling. Terus kemudian ditolong oleh warga, sembuh kembali seperti sedia kala normal. Di situ baru saya persiapan untuk balik ke Solo. Sampai di Solo, ya perjalanan Palembang Solo mengalami kendalanya mesin saja, seperti itu, mesin unit mobil ambulan tadi. Itu yang berkesan menurut saya. Selebihnya belum ada, dan kalau bisa jangan sampailah hal-hal seperti itu terulang. Mungkin ada yang lain Mas Satria di tim rescue-nya? Ada juga, ada. Itu sewaktu saya ikut membantu menangani korban laka lantas, yang kronologi sebenarnya itu pengendara motor di daerah mana itu Mas? Itu di daerah Sragen. Yeah. Nah kebetulan saya waktu itu berkunjung ke Mako dari salah satu SAR di area Gebak Kramat. Nah dari Gebak Kramat ke lokasi kejadian laka lantas atau 33 di Sragen itu kan tidak jauh, dan saya ikut membantu menangani kejadian 33 laka lantas yang kronologi berdasar TAA atau Traffic Analysis Accident dari kepolisian, dari Satlantas setempat. Itu motor menghindari jalan berlubang, malah terpleset, kemudian dari arah belakang ada truk yang posisi pengendara motor jatuh ke kanan, kemudian dilindas oleh truk. Nah di situ waktu saya berada di lokasi, korban masih berada di aspal. Nah tapi sudah ditutupi dengan spanduk agar tidak menjadi objek foto dari warga yang ingin melihat lokasi kejadian tersebut, agar tidak mengabadikan si korban kemudian diupload ke media sosial. Takutnya nanti keluarga korban yang makin tersentuh karena kehilangan salah satu dari anggota keluarganya. Waktu itu korban itu dibuka sedikit penutupnya, spanduknya, terlihat raut wajah, kemudian ditutup lagi. Setelah itu saya melihat ke depan, ada sosok orang berdiri di antara kerumunan warga. Itu raut wajahnya sama persis dengan si korban yang meninggal akibat kecelakaan itu. Di situ saya berdiri sebentar, terdiam sebentar, melihat si korban dengan yang orang berdiri di kerumunan warga itu. Saya bandingkan apakah sama atau mungkin saudara kembar. Kalau saudara kembar kok begini. Kemudian itu yang berdiri di antara kerumunan warga itu hanya terdiam, posisi berdiri tegak, bahkan itu terkesan melihat yang tergeletak menjadi korban kecelakaan meninggal itu. Dari sosok yang saya lihat itu, hanya melihat, saya melihat si sosok itu, tapi sosok itu tidak
mengarahkan pandangan mata ke saya, tapi mengarahkan pandangan mata ke si korban laka lantas. Terus di situ saya hanya pemikiran saya sendiri, apakah ini yang dinamakan raga sukma, apakah ini yang dinamakan sukma. Jadi perbedaannya apa ya? Dalam hati saya bertanya seperti itu, hanya dalam hati, tapi itu hanya sebagai pengetahuan dari saya ketika menangani kecelakaan. Terus kemudian saya juga tidak bercerita ke kiri kanan, teman-teman saya juga enggak. Oke Mas Satria, terima kasih sudah banyak menceritakan pengalaman Mas Satria di relawan maupun di tim rescue. Sangat luar biasa sekali. Mungkin Mas Satria ingin menyampaikan sesuatu untuk pemirsa di channel Di Atas Logika ini. Monggo, silakan. Ya, ini saya sedikit berpesan, tetap jaga diri baik-baik, tetap tawakal, teguhkan iman dengan keyakinan agama kepercayaan masing-masing, dan taat tertib berlalu lintas. Karena saya selama menjadi relawan rescue paling banyak itu menangani dari korban kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas diawali dari pelanggaran. Maka dari itu tetaplah tertib berlalu lintas, rambu-rambu marka jalan, dan jaga lingkungan kalian, jaga saudara kalian. Jika ada saudara kalian atau teman, rekan itu berkendara tidak sesuai dengan aturan berlalu lintas, tolong diingatkan dengan perlahan. Salam dari saya, salam tangguh rescue relawan Solo Raya.